Horas, salam sejahtera untuk kita semua para sahabat Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek dimanapun berada. Kembali kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini Sabtu 30 Agustus 2025. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND 788 ayat 1. Firman kita pada hari ini diambil dari Yesaya 8 ayat 17. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Demikian firman Tuhan. Sahabat Carpe Diem yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini, mari kita sejenak merenungkan satu ayat singkat namun sangat mendalam maknanya. Dari kitab Yesaya pasal 8 ayat 17 ini, sebuah ayat yang lahir dari situasi yang gelap, tetapi justru memancarkan iman yang sangat terang. Apa renungan yang bisa kita ambil dari ayat ini? Yang pertama adalah konteksnya situasi ketakutan dan kekacauan. Ayat ini tentunya tidak berdiri sendiri. Nabi Yesaya mengucapkan dalam situasi yang sangat mencemaskan. Kerajaan Yehuda sedang dalam tekanan politik dan militer yang sangat besar. Rasa takut tentunya melanda seluruh bangsa Yehuda. Tetapi di ayat sebelumnya bisa kita lihat di Yesaya 8 ayat 12, Tuhan bahkan memperingatkan untuk tidak takut pada apa yang ditakuti oleh dunia. Dan inilah yang dilakukan oleh Yesaya. Bisa kita lihat di aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya kita pernah merasakan kecemasan yang sangat luar biasa. Takut akan kesehatan, masa depan, keuangan, atau situasi dunia yang tidak menentu. Kita hidup di era yang penuh dengan badai informasi dan ketakutan. Nah, yang kedua adalah respon iman, yaitu menantikan dan berharap. Di tengah kegelapan itu, Yesaya tidak menyangkal realita. Dia mengakui bahwa seakan-akan Tuhan menyembunyikan wajahnya, seperti tidak terlihat atau tidak aktif dalam menolong umatnya, walaupun sudah dimohon dalam sebuah doa. Tetapi kita lihat responnya dari Nabi Yesaya. Dia katakan situ, dia memilih untuk menantikan dan mengharapkan Tuhan. Kata menantikan atau dalam bahasa Ibrani dikatakan dengan cakah, berarti menunggu dengan penuh kerinduan dan kesabaran. Kata mengharapkan atau gawah dalam bahasa Ibrani berarti memiliki pengharapan yang teguh, seperti seutas tali yang kuat dan tidak mudah putus. Ini adalah pilihan yang aktif, bukan pasif. Bukan hanya duduk diam, tetapi meletakkan seluruh hidup dalam kepercayaan kepada Tuhan, meskipun Tuhan sendiri terasa diam. Yang ketiga adalah pengharapan di balik kesunyian. Merasa bahwa Tuhan menyembunyikan wajahnya adalah pengalaman yang manusiawi. Terkadang doa kita seakan tidak dijawab, masalah tidak kunjung selesai, dan kita merasa sendirian. Yesaya mengajarkan bahwa justru di saat-saat seperti itulah iman kita dimurnikan. Kita belajar untuk percaya bukan karena apa yang kita lihat atau rasakan, tetapi karena siapa Dia, Tuhan yang setia dan berdaulat akan hidup kita. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dalam nats ini? Sahabat Carpe Diem, ada 3 hal yang bisa kita ambil dari nats ini. Yang pertama adalah akui ketakutanmu, tetapi jangan diam di sana. Bawalah pada Tuhan dalam doa dan jangan putus asa untuk berdoa. Yang kedua, jika kamu merasa Tuhan diam, tetap jangan berputus asa, tetapi pilihlah untuk tetap percaya pada karakternya yang baik dan waktu Tuhanlah yang terbaik. Yang ketiga adalah ambillah keputusan untuk menantikan dan mengharapkan Dia. Ini adalah tindakan iman yang menyatakan, aku percaya Engkau sedang bekerja dalam hidupku, bahkan dalam kesunyian sekalipun. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang maha baik,
Terima kasih untuk pagi hari ini yang Kau berikan bagi kami. Ajarlah kami menjadi seorang yang setia seperti Yesaya, yang selalu menantikan dan mengharapkan kehadiran-Mu, walaupun dalam masa kegelapan sekalipun. Kami percaya apapun masa-masa gelap yang kami alami saat ini pasti Engkau lalukan seturut dan sekehendak Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.